Halo, selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar Santo Yakobus bersama saya Jason Amadeo yang akan setia menemani sobat saya di rumah. Sobat saya yang terkasih di rumah. Rumah saya, Rumah Santo Yakobus, kita bakal ngobrolin topik-topik menarik seputar kegiatan dan juga informasi seputar paroki Santo Yakobus. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial yang hadir di rumah saya. Langsung saja kita sambut Romo Gun dan Kak Rita. Halo. Halo. Halo Romo Gun, Ya. halo Kak Rita. Apa Halo, kabarnya? Jason. Sangat luar biasa, Jason. Wah, Kak Rita baik. gimana? Baik, terima kasih. Hari ini mukanya ceria sekali nih Oh, Romo iya. Gun sama Kak Rita. Pagi yang cerah ya. Pagi yang cerah, betul. By the way, selamat nih Romo Gun dan Kak Rita atas suksesnya terselenggara Expo yang tanggal 12 Februari ya Kak ya? Ya, betul. Betul sekali. Nah, Jason juga sempat nih datang ke Expo kemarin tanggal 12 Februari dan itu antusias dari umat itu juga sangat ramai banget. Dan bisa kita lihat kemarin kan juga itu umat itu ada yang main game ya Kak ya. Ada yang main game, Betul. ada yang ikut rally, ada basar juga ya. Betul. Mungkin Romo Gun bisa ceritain dikit nih tentang Expo kemarin tuh ngapain aja sih, terus juga tujuan dari Expo itu apa Romo? Baik, bagi Expo ini ya, jadi kami berpikir para Romo dan juga DPP dan BGKP ini satu Expo yang luar biasa. Pertama-tama karena kita mau memperkenalkan ya. Jadi memperkenalkan apa sih yang ada di dalam gereja Katolik gitu ya. Karena menurut orang kan mungkin gereja Katolik kok itu-itu aja gitu ya, antara itu misa, sakramen-sakramen gitu ya. Tetapi ketika Expo ini diadakan, kita bisa melihat bahwa ternyata dalam gereja Katolik itu kekayaan yang luar biasa, dalam arti kekayaan iman ya. Karena di dalam Expo itu terdiri dari pertama anggotanya semua yang ada di gereja, DPP dan BGKP. Dan kita tahu DPP itu kan terdiri dari 4 bidang ya, bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Nah, itu memperkenalkan setiap seksi-seksinya gitu ya. Kayak misalnya bidang 1 itu formasio ya, dari anak kecil sampai yang senior gitu ya. Jadi itu memperkenalkan. Dan kemudian apa? Selain DPP dan BGKP, juga ada kelompok-kelompok kategorial yang sudah memang resmi di Gereja Katolik Yakobus ini. Apa aja yang ada, sehingga ketika mereka memperkenalkan itu, saya melihat sebuah kekayaan rohani yang luar biasa yang bisa kita pergunakan seharusnya gitu ya. Sehingga dengan Expo ini ya Jason, kita mengharapkan ya dari juga karya misioner mengharapkan, Bu Rita sendiri mengharapkan agar umat ini datang bukan hanya untuk ya melihat, tetapi bisa melihat apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa saya ikut join gitu dalam kegiatan-kegiatan. Sehingga ini yang menjadi satu ide atau satu ya misi yang diberikan untuk karya misioner untuk yang membuat Expo ini supaya berjalan dengan baik dan akhirnya umat yang datang dapat mempergunakan kekayaan rohani ini gitu, sehingga dia dapat mengikuti misalnya karena saya tertarik dengan pembinaan misalnya biak, saya join biak, pembinaan rekat saya join rekat, saya suka dengan liturgi, maka dia menjadi juga pembina liturgi atau juga pengajar di dalam katakumen ya. Dan juga mungkin bisa juga ikut satu misalnya ya kayak dokumentasi, publikasi yang ada di Santo Yakobus ya, komsosnya, atau juga yang bidang 4 untuk ya ambil bagian di dalam misalnya baksos dan sebagainya. Nah itu yang diharapkan. Dan kalau kelompok-kelompok kategorial yang ada ini supaya umat juga dapat ya merasakan gitu, nggak susah-susah nyari gitu ya. Sebenarnya sederhana ya kalau kita mau mencari gitu. Dan di kelompok-kelompok kategorial ini bermacam-macam kekayaan spiritualitas ada gitu. Jadi mereka bisa join. Begitu tujuannya. Gitu. Gitu, iya. Nah, mungkin dari Kak Rita mau menambahkan. Iya, saya juga suka melihat ya bahwa umat Katolik ini
sukanya misa. Tuh. Habis misa pulang gitu Pulang. ya. Tapi mereka punya anak kecil, mereka nggak tahu bahwa ternyata di gereja kita tuh ada biak gitu ya. Atau mereka punya orang tua di rumah yang sebenarnya masih sehat tapi nggak punya kegiatan. Ternyata di gereja ada kelompok senior gitu ya. Jadi banyak orang bilang, oh saya nggak suka yang saya bosen gereja Katolik ya, nggak ada yang heboh-heboh gitu. Tapi mereka nggak tahu ternyata kita punya yang namanya PDPKK gitu ya, Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali pilihan untuk para umat Katolik ya yang mau lebih terlibat. Jadi memang tujuannya untuk memperkenalkan semua itu sehingga lebih banyak orang tahu. Gitu. Berarti acara Expo kemarin tuh diikuti dari berbagai macam kalangan berarti ya. Betul. Dari tadi biak. Berarti biak itu anak yang umur berapa sampai berapa nih Kak? Ya, kalau biak itu adalah bagian dari bidang, formasio, formasio. ya, bidang formasio. Jadi anak-anak SD, ya kan. Gitu. Berarti dari anak SD sampai lansia ya Kak Sampai ya? opa Itu. oma. Opa-oma. Bukan hanya itu juga ya. Nggak hanya berbagai ini, tapi juga berbagai panggilan hidup saya lihat. Ya, karena juga ada suster, ya, ada couple yang datang kan, ada anak-anak, ada orang muda, ada juga romo-romonya, terus juga ada para frater juga, ada 2 datang. Nah, saya rasa ini juga satu spirit yang mau dibangun oleh Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan kedua, bahwa setiap panggilan hidup ini menghidupi kekayaan imannya bersama-sama, saling bantu-membantu gitu. Karena tanpa ya imam saja, maka gereja tidak berkembang. Begitu juga dengan misalnya hanya orang awam aja nggak berkembang. Jadi ini saya rasa menjadi satu kekuatan melihat bahwa oh, ada satu persekutuan di dalam seluruh panggilan hidup yang menyatu bersama-sama membangun gereja. Itu yang paling penting juga gitu. Nah, berarti kan tadi kan banyak nih yang ikut. Siapa aja sih Kak yang ikutan dalam berpartisipasi di Expo kemarin itu? Ya, tadi seperti yang Romo mention ya, mulai dari BGKP, yaitu Badan Paroki Gereja Katolik, BGKP. Ya, BGKP Badan Gereja Katolik. Ya, lalu bidang-bidangnya ada 4 bidang yang tadi Romo sebut, dan itu setiap seksinya juga turut berpartisipasi gitu ya. Dan kita ada sekitar 12 kelompok kategorial di Paroki Santo Yakobus. Kita totalnya ada 14 booth ya, 14 booth. Jadi bidang-bidang itu punya booth-booth sendiri. Lalu ada 1 booth untuk BGKP. Lalu ada 9 booth untuk kategorial. Ada beberapa kategorial yang mungkin masih kecil ya. Jadi mereka mau share gitu. Jadi 1 booth itu diisi oleh 2 kelompok kategorial. Ada yang seperti itu juga. Jadi kemarin total kita ada 14 booth Expo. Ya. Berarti rame banget nih, Ci. Nah, kegiatan apa aja nih yang kemarin di Expo itu berlangsung? Kalau kegiatannya, jadi setiap booth kita memang menghimbau ya, dari panitia itu menghimbau setiap booth untuk mendekorasi booth mereka itu ya sekreatif mungkin ya, untuk menarik umat untuk berkunjung seperti itu. Jadi kita lihat mereka sangat antusias banget ya, kayak dekor. Terus kita juga himbau untuk mereka buat interaktif sehingga orang yang datang nggak cuma lihat-lihat tapi ya ada kegiatannya. Contohnya nih Romo dikasih PR ya Mo ya, sama bidang 2 apa tuh Mo ya? Jadi bidang 2 ini kasih PR, bukan PR ya. Ya itu intensi ya. Jadi di booth yang liturgi itu mereka boleh mencantumkan doa gitu, intensi doa ya. Jadi intensi doa ditaruh di situ, dikumpulkan. Nah, ketika itu salah satu bidang bilang ya ini akan didoakan oleh Romo gitu ya. Jadi setelah itu ya intensi-intensi itu diberikan kepada saya, sehingga ya saya ya ini kan doa umat ya. Kalau saya nggak doakan juga kan berbahaya ya. Saya sebagai imam harus mendoakan. Jadi ya saya ambil konkret pribadi ya saya mendoakan itu selama 1 minggu, dan ya terakhir kemarin minggu terakhir ya saya sudah mendoakan, nanti ya intensi itu saya bakar gitu. Jadi ya salah satu itu jadi kegiatan, dan ini saya mengucap syukur lah dengan ya mereka membuat itu juga membantu saya kan untuk berdoa ya, Bu Rita sama ada bahan doanya ada gitu bahan doanya ya. gitu untuk memotivasi saya untuk berdoa juga gitu, untuk setia
untuk setia Ya. gitu. Dan kalau nggak salah itu doanya intensinya dicantolin di pohon Di gitu pohon, ya. betul. Jadi mereka bilangnya itu pohon doa Pohon gitu. doa. Jadi ya sesuatu yang sangat kreatif dari misalnya bidang 2 itu ya. Orang kan jadi tertarik gitu kan. Sama ini juga mereka menghias dekor itu bagus ya dari jadi kayak puta altar gitu ya. Miss Dinarnya itu juga dari tas-tas itu loh gitu loh, tas yang kain gitu yang tidak terpakai, mereka buat itu kayak jubahnya Miss Dinar itu, jadi luar biasa sih, jadi bisa foto-foto di sana gitu. Ya, ya kami perhatikan dari hampir semua lah, pokoknya niat banget. Ada yang bawa band, ya, ada yang bawa gitar, nyanyi-nyanyi, ada yang bawa speaker, berevangelisasi, jadi banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan. Kemarin Jason juga sempat lihat Kak Rita sendiri juga ikut ngurusin ya Kak ya. Ada rally games-nya juga kalau nggak salah ya Kak ya. Oh iya betul. Iya, Jadi kita dari panitia itu sebenarnya ada nyiapin 2 kegiatan ya. Yang satu tuh program kartu stempel. Jadi di mana seperti kayak di supermarket gitu ya, kita ngumpulin stiker atau stempel. Waktu itu setiap booth kita kasih stempel dan menghimbau umat untuk mengunjungi booth-booth tersebut dan ngumpulin 6 stempel aja dari 14 booth yang ada. Kalau mereka dapat 6 stempel, mereka bisa dapat free es krim, ya kan? Saya dapat. Jadi dapat ya, dapat berapa Romo? Bukan di stempel, ada orang ngasih ini Romo. Itu terlalu gampang, nggak mengikuti SOP itu berarti. Ya. Jadi dengan program stempel itu kami mengharapkan umat ya yang tadinya mungkin males apaan sih gitu ya, tapi mungkin karena ada free es krim jadi tertarik untuk masuk ke booth tersebut gitu. Dan pada saat mereka minta stempel juga ada kegiatan interaktif dari pihak boothnya gitu ya. Jadi nggak saya minta stempel dong langsung dikasih, nggak kayak gitu, tapi saya minta stempel dong, oke tolong jawab pertanyaan dulu ya gitu kan. Kuis ya, rally gitu ya. Ada kuis dan lain sebagainya. Lalu program kita yang kedua itu karena kita juga ya kalau kita bikinin expo seperti ini ya, terus pengunjungnya siapa gitu kan? Pengunjungnya kan pasti umat, ya kan, umat. Kita memang ngadainnya hari Minggu kan, itu ada 3 Minggu pagi sampai siang, itu ada 3 misa. Kita menjaring umat yang misa di jam 6, jam 8, dan jam 10. Tapi di luar itu kita juga masih nggak puas nih ceritanya ya, masih kepengen lebih banyak umat lagi terlibat. Jadi kami dari panitia juga mengundang para ketua lingkungan untuk mengirimkan perwakilan dari tiap-tiap lingkungan gitu. Nah itu kita kumpulkan, waktu itu sudah agak siang ya, untuk main rally games. Jadi itu juga konsepnya permainan yang ada di pos-pos. Nah pos itu yang nyiapin gamesnya, ya pos Legio, pos Marriage Encounter, ya BGKP, DPP dan lain sebagainya. Dan di dalam permainan itu juga ada nilai edukasinya ya. Jadi dengan permainan yang sederhana, umat yang bermain di situ juga mendapatkan edukasi tentang Legio ini seperti ini atau BGKP ini seperti ini. Jadi ya cukup ramai sih waktu itu. Berarti macam-macam ya acaranya kegiatan kemarin. Gimana Kak Rita, Romo Gun kalau kita langsung lihat cuplikan video kemarin? Ya boleh, sip. Nah, gimana sobat saya? Seru nggak kegiatan Expo kemarin? Wah, jujur nyesel sih kalau misalnya kemarin tuh nggak hadir di Expo DPP kemarin. Nah, mungkin nih, namanya acara nih Romo, Kak Rita. Pasti kan ada persiapan-persiapan yang dilakukan panitia kan. Nah, mungkin dari Romo Gun sama Kak Rita, persiapan apa nih yang dipersiapkan buat acara kemarin? Dari berita dulu. Iya, dari aku dulu mungkin ya. Kalau Romo tugasnya yang pasti mendoakan. Karena kita uber-uber terus supaya Romo doain ya supaya lancar. Ya memang persiapan kita hanya beberapa bulan ya, kayaknya nggak sampai 3 bulan sih. Kita berharap lebih banyak waktu sebenarnya ya, tapi waktu itu pergantian pengurus dan lain sebagainya. Tapi oke lah, saya bersyukur banget saya punya tim yang luar biasa ya. Jadi tim panitia
kali ini memang wah something banget gitu ya. Jadi saya mendapat begitu banyak dukungan ya dari atas, dari bawah, dari rekan-rekan semua. Semua mendukung acara ini karena semua excited gitu ya. Semua excited untuk mengadakan acara ini yang sebelumnya memang belum pernah diadakan gitu. Jadi persiapannya itu ya namanya suka duka persiapan ya. Pasti pagi siang malam teleponan, WA-an gitu ya. Tapi buat saya pribadi ya, sukacitanya tuh jadi mengenal banyak orang dari setiap kategori yang tadi saya nggak hafal. Di paroki kita nih ada kategorial apa aja. Sekarang saya hafal sama semua PIC-nya gitu ya kan. Karena mau nggak mau saya kontekan sama mereka gitu ya. Jadi melibatkan banyak orang. Satu hal yang membuat deg-degan di masa persiapan itu, satu yang sebenarnya di luar dari kontrol kita ya, tapi membutuhkan iman yang luar biasa, yaitu cuaca. Karena di Surabaya beberapa minggu sebelum acara ini tuh udah kayak nggak bisa diprediksi gitu ya. Pagi panas, tahu-tahu hujannya mendadak, sampai banjir-banjir, sampai petir-petir gitu kan. Jadi kita benar-benar itu benar-benar menguji iman, Romo. Jadi ya tapi ya ada beberapa ini kalau hujan gimana ya. Tapi hebatnya lebih banyak orang yang nggak pernah menanyakan tuh gitu ya, maksudnya ya udah kalau hujan ya pokoknya jalan. Saya bilang enggak sih nggak hujan gitu ya, itu iman mungkin seperempat biji sesawi gitu ya kan. Betul. Tapi nggak tahu lagi deh ya, tapi mendekati hari H itu waduh, iman saya juga udah mulai gemetar tuh, udah mulai goncang ya, karena hujan. Apalagi terus Sabtu malam itu juga sempat hujan deras kan Kak? Betul. Setelah tenda dipasang, barang-barang udah masuk, itu masih ada hujan angin, di mana barang-barang yang orang-orang udah bawa itu sempat berjatuhan. Wah, itu saya udah gemeter deh. Tapi ada dukungan dari teman-teman Expo sendiri gitu kan. Dia bilang, alah cuman gitu aja, besok nggak apa-apa gitu. Jadi luar biasa gitu loh imannya peserta, teman-teman kita ini. Jadi itu juga membangkitkan semangat saya. Saya bilang, iya wes pasti oke. Pasti oke. Dan akhirnya pas hari Minggu itu cuacanya mendung tapi nggak hujan. Iya betul. Jadi saya tuh minta loh sama Tuhan, itu benar-benar spesifik, secara spesifik. Tuhan, saya minta mendung tanpa hujan. Itu cuacanya, soalnya kalau panas itu juga kasihan. Yang Expo di depan itu panas banget gitu ya. Betul. Dan begitu acara kita selesai memang hujan turun. Ya, jadi waktu orang-orang ngeringkesin barang itu hujan deras, tapi mereka sukacita banget karena maksudnya udah selesai hujan. Nah, mungkin pastinya Expo kemarin kan acara yang besar nih buat paroki kita. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang berkesan nggak nih dari Romo Gun dan Kak Rita tentang Expo kemarin? Ya kalau saya secara pribadi ya, saya berkesan dengan apa yang dilakukan oleh panitia ya. Gini, maksudnya saya sama Romohan juga, para Romo, terus juga DPP dan BGKP itu percaya dengan ya Bu Rita dan tim semua ya, dengan Expo Panggilan ini dapat membangun ya, menjalankan dengan baik, dan memang itu luar biasa gitu ya, dengan iman semuanya. Terus yang kedua yang berkesan buat saya secara pribadi adalah bagaimana melihat sukacita yang hadir ya, orang-orang yang hadir untuk melihat Expo di ya Expo DPP BGKP ini dan kategorial ya. Ketika mereka datang itu, mereka itu saya tahu mungkin panas ya jam 10-an gitu ya, tapi mereka tetap ikut Rally Games itu dengan senang hati, dengan sukacita, dengan gembira. Saya rasa ini salah satu spirit yang memang ingin ditularkan, dan saya melihat bahwa saya percaya dengan umat Paroki Yakobus bahwa iman itu masih hidup, masih bisa berkembang, dan akhirnya juga saya yakin Paroki Yakobus ini semakin hari juga kan ya, dengan umat ya, dengan iman yang begitu luar biasa, pasti Yakobus juga akan berkembang dengan luar biasa juga begitu. Itu saja sih. Jadi benar-benar saya melihat bahwa satu sukacita yang diberikan dan iman ini yang membuat saya semangat juga dalam menginjili, dalam mewartakan Kristus, dan juga dalam melayani umat gitu. Dan ya itu, umat itu akan membangun gereja Katolik ya, terutama ya khususnya Yakobus ya, dan juga Uskupan Surabaya dengan lebih baik lagi begitu. Itu sih menurut aku. Nah, kalau dari Kak Rita sendiri, peristiwa yang berkesan apa nih? Peristiwa yang berkesan ya. Kalau Romo nih dari segi rohaninya ya. Nah, kalau saya tuh ada satu peristiwa yang berkesan, ini mungkin Romo pun nggak tahu ya.
Jadi waktu hari H itu sebenarnya yang namanya rally games itu saya tuh berminggu-minggu saya tuh sudah mempersiapkan dengan segitunya karena saya juga ya salah satu pentolannya tim acara ya, saya punya tim acara. Jadi saya saking takutnya gitu ya, wah acara ini bisa kacau soalnya melibatkan sangat banyak orang gitu ya. Jadi saya tuh tiap hari kerjanya telepon ya ngajarin orang ini nanti begini. Dan saya tahu kalau di lapangan itu ya nggak mungkin 100% bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi Romo tahu nggak? Apa? Rally itu tuh kira-kira yang berjalan sesuai harapan kita tuh nggak sampai 50%. Jadi sangat kacau balau ya. Tapi yang membuat heran tuh banyak orang nggak sadar. Ya, banyak orang nggak sadar. Hanya tim acara aja yang tahu gitu ya. Kita waktu itu beberapa orang udah mau nangis sih di lapangan ya karena loh kok kayak begini gitu kan, bener-bener di luar rencana kita ya. Tapi akhirnya tapi ya itu balik yang Romo bilang, antusias umat itu yang membuat kita tercengang-cengang gitu. Kayaknya kita lihat loh kok mereka happy ya, mereka kok nggak tahu ya ini tuh kacau gitu loh. Ya kita berusaha membenarkan ya, menjerit-jerit apa segala macam, tapi kan di tengah keberisikan yang sedemikian gitu, benar-benar kita nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita mundur gitu ya, dari tim acara kita mundur. Kita lihat mereka ini kok happy ya, pada yel lah apa segala macam, itu di luar rencana semua gitu. Terus kita bilang oke deh kita mundur aja, kita biarkan ini berjalan, mengalir ya. Dan ternyata semuanya tuh sangat baik gitu ya. Kita bisa mendapatkan 3 pemenang sesuai dengan ya rencana kan harus ada 3 pemenang dan dengan cara yang adil. Maksudnya nggak yang kok begini gitu, nggak ada yang komplain dari peserta. Semuanya bisa maksudnya berakhir dengan baik gitu ya. Jadi ya ini buat saya menjadi pelajaran juga ya. Orang bilang manusia berencana tapi Tuhan menentukan. Pada saat ada sesuatu yang di luar kendali gitu ya, ya kita harus bisa pasrah gitu loh sama Tuhan bahwa ya sudah Tuhan, kita udah berusaha semaksimal mungkin ya. Ini bagian kecil dari expo ini yaitu rally games. Tapi ternyata kita nggak bisa handle, tapi Tuhan yang handle gitu. Jadi luar biasa banget sih. Nah, gimana nih Kak Rita, dari expo ini kan banyak peserta dan juga umat-umat yang berpartisipasi nih. Nah, feedback apa yang dari Kak Rita dapatkan dari para peserta tentang expo yang kemarin terselenggara? So far sih kita ini baru 1 minggu ya, H plus 1 minggu ya kira-kira ya. Memang hari H itu saya berkeliling sih, nanyain ya, saya juga deg-degan ya. Saya nanya gimana, udah ada yang ngunjungin belum, dan so far sih ya puji Tuhan semuanya feedbacknya tuh baik. Maksudnya saya belum mendapatkan feedback yang gimana ya. Maksudnya ada feedback kecil-kecil kayak misalkan, aduh saya tuh terlalu deket ke speaker jadi pengeng gitu ya. Itu kan hal-hal kecil ya karena ya itu susah karena memang booth itu penempatannya ya kita harus undi dan lain sebagainya. Terus ada juga yang terlalu jauh dari speaker jadi nggak kedengeran kalau ada apa-apa. Tapi secara keseluruhan booth-booth expo ini bahagialah, soalnya mereka mendapatkan kunjungan dari orang-orang yang belum pernah mendengar tentang mereka sama sekali gitu ya, dan akhirnya mereka punya kesempatan untuk menyampaikan semua itu kepada umat ya, mungkin 10 umat, mungkin 20 umat ya kan, tapi ya lebih baik dari 0 kan gitu kalau mereka diem-diem aja. Berarti gitu. Banyak juga umat-umat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini ya. Betul. Jadi paling nggak kayak di booth-booth tuh mereka nyiapin kayak daftar buku tamu gitu ya. Jadi mereka kan dapat nama-nama yang bisa dikontak untuk misalkan ada acara di kemudian hari gitu. Oke. Nah, Kak Rita, Jason itu kemarin kan juga sebenarnya Jason sama teman-teman itu kan datang ke expo nih. Terus penasaran nih di depan di bagian depan expo itu kan ada tulisan nih banner besar tulisannya TikTok saya. Nah, apa sih Kak TikTok saya? Apa cuman mau trending-trendingan atau ada maksud terselubung nih dari TikTok saya tersebut? Oke. Pastinya kalau kata TikTok itu catchy ya. Semua orang siapa sih yang nggak tahu TikTok itu apa ya kan? Dari anak TK sampai ibu-ibu bapak sukanya nonton TikTok. Betul, ya kan, TikTok ini memang sesuatu yang sungguh viral ya kan. Tapi dari tim kami tahu-tahu mencetuskan ide TikTok ya. TikTok itu yang disingkat
Ticket to Know ya, Ticket to Know itu disingkat menjadi kata TikTok. Lalu saya itu menjadi Santo Yakobus. Jadi saya ini bocoran nih ya dari dari bidang 3 juga dari Komsos, bahwa saya ini adalah sebuah branding yang lagi dikembangkan ceritanya ya. Jadi saya Santo Yakobus gitu. Jadi temanya itu, nah Romo aja nggak tahu ya. Nggak tahu. Temanya adalah TikTok saya, yaitu Ticket to Know Santo Yakobus. Yang kita pikir ya cukup cocok karena emang ini perkenalan gitu ya untuk umat di Santo Yakobus, bahwa ya inilah tiketmu gitu ya, inilah karcismu untuk mengenal Santo Yakobus lewat expo ini. Saya gitu. nyatolnya sayanya tuh Santo Yakobus, TikToknya nggak tahu. Ya, Ticket to Know gitu Ticket to ya. Know. Jadi setelah berkolaborasi dengan beberapa otak-otak yang menjadi satu, ya jadilah TikTok saya TikTok itu. saya. Lalu kita mengadakan acara penutupan yang akhirnya ya berhubungan dengan TikTok. Kita bilang karena temanya TikTok saya, kita TikTokan bareng yuk gitu ya. Dan kita waktu itu memilih lagu ya memang K-pop, karena K-pop juga kan lagi ngetren ya kan. Kita memilih lagu Next Level. Dan karena ya kita pikir ini juga bagus, karena ayo dengan bersatunya umat di Santo Yakobus, segala macam tuh kelompok kategorial segala macam ya, kita mau membawa Santo Yakobus ini ke level yang berikutnya supaya menjadi contoh buat orang-orang lain juga ya, bahwa kesatuan itu selalu kita selalu bangga dengan kesatuan di gereja Katolik, dengan beraneka ragam orang terus ciri khas, tapi kita tetap satu gitu ya Romo ya, dimanapun di seluruh dunia gitu. Jadi kita mau membawa Santo Yakobus ini ke level yang berikutnya ceritanya. Apalagi kemarin Jason juga ngelihat Romo juga ikutan TikTokan nih Kak. Ya, Romo Gun nggak nih? Saya bisa sama Komper. Iya, Romo pas ngajar komuni pertama. Romo Hans tapi ikutan. Ya. Berarti dari TikTok ini juga dikemas gimana cara mempromosikan saya ini biar lebih viral dan trending lagi nih Kak. Iya, untuk kemuliaan Tuhan ya. Amin. Tuhan dong. Nggak cuma trendingan aja. Ini loh. Berarti nanti kita di TikTok lagi. Akhir kita yel-yel sama Romo Gun. Iya, ada yel-yel kan? Masih ingat nggak Romo yel-yelnya? Mana? Oke, nanti di ending ya Romo. Oke. Nah, mungkin dari Romo Gun, harapan terselenggaranya Expo ini apa nih Romo? Ya, harapannya yang pertama ya umat paroki Santo Yakobus sudah bisa mengenalkan dengan banyak apa yang ada di dalam paroki Santo Yakobus sendiri. Lalu yang kedua ya Romo berharap juga umat tidak hanya sekedar untuk ya berpartisipasi dalam misa juga, tetapi juga lebih dalam lagi itu ya berpartisipasi sudah cukup baik ya menurut Romo dalam misa-misa, tetapi sekaligus juga berpartisipasi dalam bagian di paroki Yakobus ini. Karena paroki Yakobus ini kan anggotanya kita semua gitu loh. Ya, supaya anggotanya kita semua ini kita melayani, kita mewartakan di tempat-tempat yang sudah ada di dalam paroki Yakobus gitu. Nah, itu yang harapan yang kedua. Dan yang ketiga, ya semoga dengan Expo ini juga semakin hari iman umat semakin bertumbuh gitu aja sih. Ya, betul. Konsepnya dari kita untuk kita ya, sebenarnya ya, ya. Ya. Nah, mungkin dari Kak Rita harapannya apa nih Kak? Ya harapan saya juga ya sedikit banyak sama lah ya dengan Romo ya. Saya rindu gitu melihat semua umat itu bisa terlibat gitu ya. Jadi ini sih sedikit apa ya, kalau itu loh Romo pergantian pengurus ya. Betul. Nanti yang dimintain jadi pengurus dia lagi gitu ya. Muka lama terus. Gitu kan. Padahal umat kita nih ada berapa ribu orang ya. Ada berapa ribu orang gitu. Jadi yang lain ini kemana gitu kan. Kita juga rindu orang lain bisa terlibat, dan kita mengalami sukacita yang luar biasa yang menjadi kita pengurus gitu ya. Sukacita melayani itu benar-benar luar biasa, dan kita kepengen menularkan kepada orang lain juga. Oh ya, saya boleh nambahin nggak Jason? Boleh. Ya, ada satu program dari Seksi Karya Misioner ya sebagai follow up dari acara Expo ini, yaitu meja informasi ya. Jadi meja informasi ini akan kita adakan setiap misa pukul 10 ya kan, hari Minggu misa jam 10 nih paling rame lah ya, paling banyak umatnya. Jadi setelah misa jam 10 itu kita adakan meja informasi di mana kami dari tim Karya Misioner ini menyediakan diri kami ya, kita available untuk ditanya-tanyai. Tanya apa aja, tapi tentang
Gereja Santo Gereja Yakobus Yakobus. gitu ya. Jadi misalnya saya tinggal di daerah sini, saya masuk wilayah mana ya? Nah kayak gitu-gitu kita bisa bantu jawab supaya umat juga terlayani dengan baik ya. Mungkin mereka selama ini pengen pelayanan atau mereka selama ini pengen aktif tapi lingkungannya aja nggak apal, jadi nggak tahu siapa Nggak ketua tahu. lingkungannya Iya. gitu. Jadi itu kita bisa bantu arahkan dengan harapan kalau mereka tahu tak kenal maka tak sayang. Tak kenal. Sekarang sudah kenal maka mereka akan sayang sayang. gitu ya. Mungkin itu Itu kan sih. kalau dari onsite nih Kak. Kalau orang mau hubungin kemana nih Kak? Wah, kita ini gereja Yakobus ini banyak nih ya, Banyak. punya Instagram, punya Facebook, punya website. Website kita update loh sekarang Ya. ya. Punya WA paroki, punya email Email. pastinya ya. Jadi nanti Nomor telepon bisa juga punya kan. sekretariat. Iya. Iya. Romo juga punya nomor Nanti telepon. di ini ya, di kolom link description nanti Iya, kita cantumkan iya, nomor silakan, WA iya. dan Instagram. Instagram betul ya. Ya, Oke. betul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Kapan acara Expo ini bakal diselenggarakan lagi? Karena banyak juga kemarin umat yang ngomong ke Jason, aduh Jason, saya belum sempat buat ikutan, Ikut. AI belum siap, belum punya waktu, Punya waktu. pergi keluar kota, nggak sempat pengen ikut, tapi kok udah selesai gitu. Kapan nih Kak? Ya kalau menurut kami ya kalau bisa setahun sekali gitu ya. Setahun sekali, nggak 2 kali taruh. Hah? Nggak 2 kali. Setahun 2 kali ya. Tanya Bu Rita bisa. Nah gini, kalau misalkan pengurusnya lebih banyak, Banyak. ya kita sanggup. Sanggup setahun sekali ya. Iya. Makanya kita lihat juga kan bagaimana ini berdampak positif nggak gitu kan. Kalau memang ya, pasti tentang saja senang-senang, sukacita pada saat itu kan. Nah, kalau ikut terlibat banyak kan umat nanti ya pasti kan dilakukan lagi tahun depan gitu kan Ya, dalam kegiatan-kegiatan betul. gitu. Ya. Jadi ya pasti ada lagi lah. Tapi kapannya ya Belum berharap. tahu. Oke, so buat sobat saya yang ada di rumah yang pengen ikutan Expo, tunggu nanti jadwalnya bakal diinformasikan lagi ya Kak ya. Ya, dan kalau ada yang mau membantu juga welcome. Kita welcome banget buat umat-umat yang mungkin kemarin sudah ikutan Expo, terus tertarik buat join Langsung. langsung. Nanti bisa hubungin kontak-kontak yang sudah ada di link description-nya. Buat sobat saya yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan juga tunggu podcast rumah saya selanjutnya bersama bintang tamu spesial lainnya. So, Romo, kita kan tadi sudah janji nih buat yel-yel bareng. bareng. Sebelum penutupan kita yel-yel dulu. Romo. Oke. Oke. Mungkin Kak Rita bisa Boleh. pimpin. Kita sambil berdiri mungkin. Berdiri, ini masuk ya frame-nya ya. Keren masuk ya. Berdiri. Gini ya, we're on the next level, we're a family church gitu ya. Iya. Oke, aku pimpin deh, aku semoga ingat ya. Oke, siap? Siap. Ikut gayanya loh Romo ya. Iya, Oke ya, tenang 1, 2, 3. We're on the next level. We're a family church. We're on the next level. To bless, to praise, to preach. We're on the next level. Deo omnis gloria. Yeay. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. 맞잡은 손을 놓자 난 절대 포기 못해 I'm on the next level 저 너머의 문을 열어 next level 널 결국엔 내가 부셔 next level 코스모에 탈 때까지 next level 지켜라 지켜라 지켜라